Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di luar aula Haus Darah, bendera pertempuran sangat ganas, dan pasukan 8 arah berbaris dengan tim yang rapi. Aula-aula Haus Darah, suasana depresi yang ditekan akan membeku. Yan Luo sedang duduk di posisi tinggi, wajahnya biru, matanya memerah, tetapi dia melihat ke bawah tanpa melihat. Melihat lebih jauh ke bawah, berdiri 8 orang secara keseluruhan, masing-masing mengenakan baju besi, sekilas akan bertarung, tetapi ditatap oleh Yan Luo dan masing-masing dari mereka menundukkan kepalanya tanpa sadar. Kedelapan orang yang berdiri, tentu saja, adalah para pemimpin cabang. Setelah mendapatkan berita kematian Yan Luo, mereka bukanlah pemahaman diam-diam umum, mereka telah kembali ke kuil Haus Darah berturut-turut, tidak lebih dari untuk melihat apakah Yan Luo benar-benar mati. Tentu saja, tujuan sebenarnya adalah merebut posisi penguasa jika Yan Luo mati. Untuk alasan ini, tidak semua dari mereka datang sendiri, tetapi semua datang dengan pasukannya. Tapi semuanya mengecewakan mereka, karena Yan Luo tidak mati, dan rumor tentang kematian Yan Luo adalah kebohongan. Saat mereka melangkah ke aula Haus Darah, mereka melihat Yan Luo duduk di posisi tinggi. Canggung. Semua orang merasa malu di tempat. Penguasa istana kuil, saya menunggu hanya untuk memastikan rumor tentang Anda. Pemimpin cabang pertama buru-buru memberi hormat, sekarang penguasa istana aman dan sehat, saya bisa santai. Yan Luo berkata, kesetiaanmu benar-benar menyentuhku. Yan Luo tersenyum, tetapi mata hitam besarnya bersinar dengan keanehan yang aneh. Penguasa kuil. Segera, seorang pria berbaju hitam masuk, berlutut di tanah dengan satu lutut, pemimpin cabang ke-9 telah kembali. Yan Luo berkata, biarkan dia masuk. Segera, Sue Qiong masuk. Ketika Sue Qiong melihat pemimpin dari 8 cabang semuanya menundukkan kepala, dan Yan Luo duduk tinggi lagi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat canggung, dan faktanya tampaknya sedikit berbeda dari rencananya. Sue Qiong memberi hormat pada Yan Luo. Yan Luo berkata, Sue Qiong, bukankah aku memerintahkanmu untuk mengejar keluarga Wu Tian? Kenapa kembali? Sue Qiong berkata, saya mendengar bahwa penguasa mati, jadi, itu sebabnya aku bergegas kembali. Yan Luo tiba-tiba berdiri, berteriak marah seperti guntur, mengguncang aula berdengung, sepasang mata hitam besar, mata tajam menatap 9 orang di bawah, jangan berpikir aku ini tidak tahu apa yang kalian pikirkan, kalian dari ke-9 pemimpin cabang datang kemari berebut kekuasaan, aku tidak akan mati dalam 1 hari, dan aku akan selalu menjadi penguasa. Pada saat ini, 8 pemimpin aula lainnya juga buru-buru berlutut di tanah. Enyahlah, Yan Luo meledak marah. Ke-9 pemimpin cabang bangun dengan tergesa-gesa, menyeka keringat dingin, dan mundur keluar dari aula. Sue Qiong, kamu tinggal. Yan Luo berkata dengan suara yang dalam. Sue Qiong buru-buru berbalik. Apakah tidak ada jejak keluarga Wu Tian? Yan Luo menatap tajam. Sementara, belum. Kata Sue Qiong menyeka keringat dingin tanpa sadar lagi. Apa yang kamu makan? Yan Luo Leng mendengus haus darah. Para pasukan bayangan telah diberikan kepadamu untuk ditempatkan, tetapi mereka belum menemukan jejaknya. Sue Qiong berkata, dan bawahannya kembali ke sini, dan mereka tidak akan mengecewakan penguasa kuil. Sue Qiong diampuni, dia berbalik dengan tergesa-gesa,
dan melarikan diri dari aula istana yang haus darah. Setelah dia pergi, Yan Luo terengah-engah dengan cepat. Acara hari ini mungkin menjadi lelucon terbesar sejak berdirinya kuil haus darah. Hanya untuk rumor kematianku, pemimpin 9 cabang istana haus darah semuanya telah kembali, dan Yan Luo menyaksikan lelucon seperti itu dengan matanya sendiri. Sepertinya kuil haus darah tidak seharmonis permukaannya. Segera, tawa samar terdengar, dan seorang pria berjubah hitam muncul. Raja pemakan jiwa, apa yang kau katakan? Yan Luo berkata dengan dingin. Raja pemakan jiwa berkata, aku hanya ingin kau memahami bahwa hal terpenting bagi seorang pemimpin bukanlah kekuatan, tetapi kemampuan untuk mendominasi. Kau bahkan tidak bisa melakukan ini. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap pengadilan surgawi yang dipimpin oleh Ye Chen? Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Yan Luo mencibir, sedangkan kau, sebagai raja dunia, berapa lama masih bersembunyi? Raja pemakan jiwa berkata, 8 keturunan dari 8 kaisar, akan memblokir raja selama lebih dari 800 tahun. Apakah kau benar-benar berpikir mereka lemah? Kita dilahirkan, mereka akan dilahirkan juga pada dasarnya tidak ada perbedaan sifat. Satu-satunya hal yang tidak terkendali hari ini adalah domain iblis. Oleh karena itu, kunci kemenangan aula haus darah dan pengadilan surgawi bukanlah kita, tetapi di domain iblis, menyatukan mereka dapat membuat masalah besar menjadi sukses. Kamu mengatakannya dengan sederhana. Yan Luo, berapa banyak utusan yang ku kirim bola-balik ke aula haus darah, apakah ada yang kembali hidup-hidup? Itu karena ketulusanmu tidak cukup. Raja pemakan jiwa melirik dalam-dalam ke Yan Luo. Jika kau mendapatkan setengah dari pil roh keheningan langit di tanganmu, situasinya akan sangat berbeda. Sebagai catatan nih guys, setengah dari pil roh keheningan langit ada di tangan Ye Chen ketika pelelangan di pasar gelap ya. Yan Luo berkata, kamu bahkan tahu bahwa setengah dari pil roh keheningan langit ada di tanganku. Yan Luo melirik raja pemakan jiwa sedikit. Apa yang bisa lolos dari mataku? Raja pemakan jiwa tersenyum pelan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu yang berjuang untuk pil roh keheningan langit malam itu? Jika aku tidak ditahan oleh keturunan kaisar, istana haus darahmu apa akan begitu mudah untuk menangkap pil roh keheningan langit? Yan Luo berkata, kalau begitu kamu berbicara siapa pemilik pil roh keheningan langit setengahnya? Aku berkata di tanganku. Apakah kamu percaya? Raja pemakan jiwa mengungkapkan 2 baris gigi putih, bahkan senyuman. Mendengar perkataan itu, Yan Luo hampir memerintahkan untuk membunuh raja pemakan jiwa. Ini adalah istana haus darah, dan 8 raja mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup, apalagi hanya raja pemakan jiwa. Namun, situasi hari ini tidak memungkinkan untuk melakukannya. Yan Luo juga membutuhkan bantuan kuat dari raja pemakan jiwa untuk menahan keturunan kaisar. Di kuil, karena perkataan raja pemakan jiwa, dia terdiam, suasananya lebih tertekan, dan dia ingin membeku. Ada berita, tiba-tiba keheningan di kuil itu pecah. Seorang pria berbaju hitam masuk dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Sun Hao terculik dan meminta tebusan. Brengsek. Yan Luo marah. Malam akan datang. Namun, tanah Chu Utara, yang seharusnya tenang, bahkan lebih hidup, karena beberapa orang meminta tebusan dari aula haus darah. Banyak kultivator berkumpul menuju gunung yang menjulang tinggi. Hampir semua orang ingin melihat gaya para penculik. Selama bertahun-tahun,
Ini adalah pertama kalinya seseorang berani menculik murid kuil Haus Darah. Pada saat ini, tubuh Tao Ye Chen sedang duduk di atas batu merasa nyaman, terlepas dari mata para penonton yang menakjubkan. Di sampingnya, Sue Lin, yang diikat, juga diisi dengan kaus kaki bau itu, sedang menangis. Saat langit panas, Ye Chen berhenti di depan sebuah lembah. Lembah ini sangat aneh. Segel yang sangat kuat. Mata Ye Chen terbuka samar, ini adalah formasi sentral dari formasi besar segel. Formasi besar segel memiliki serangan dan pertahanan. Tidak bisa menginjakkan kaki dengan mudah. Si Tuming, kamu benar-benar bisa memilih tempat. Mata Ye Chen menatap lembah sedikit, tetapi penglihatannya ditutupi oleh awan. Adapun si Tuming, itu adalah murid sejati kedua dari Aula Haus Darah, dan berita dari Ren Huang. Si Tuming berada di lembah ini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika tidak mendominasi oleh jaringan intelijen, khawatir itu tidak akan ditemukan tempat tersembunyi ini. Ini bukan tempat di mana kamu harus datang, keluar. Tablet batu bergetar lagi, dan suara dingin dan sunyi keluar. Layak dikonfirmasi bahwa orang yang bersembunyi di tablet batu pasti orang yang kuat. Memalingkan muka suara itu berasal dari, lelaki tua itu sangat aneh, ada debu di pundaknya, kulitnya keriput, dan dia sudah tua dan tak tertahankan. Pada pandangan pertama, seperti mayat. Perlu disebutkan bahwa mata lelaki tua itu bukan kekeruhan biasa, bisa dikatakan kacau. Orang tua ini setidaknya berusia 800 tahun. Ye Chen mengerang diam-diam. Secara visual, orang tua ini satu generasi lebih tinggi dari senior Raja Pedang. Ye Chen mengambil waktu sejenak untuk melihat sekeliling, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada orang tua. Orang tua bergumam melihat Ye Chen, darah yang sangat murni. Ye Chen berkata, melihatmu seperti ini, kamu ingin menelanku. Orang tua berkata, lalu apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tubuh orang tua menghilang seketika dan muncul kembali itu di depan Ye Chen, dan telapak tangannya menangkap Ye Chen. Ada tulisan suci kuno di antara jari-jarinya dan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit. Ye Chen berkata, aku telah melawan ke-9 kaisar. Kamu mungkin telah meremehkan kemampuan tempurku yang sebenarnya. Ye Chen tersenyum, melangkah mundur, pindah, dan lolos dari serangan orang tua. Kecepatan yang sangat cepat. Orang tua sedikit mengernyit. Ye Chen, yang baru saja mundur, telah naik ke langit. Dengan pedang cahaya emas tidak ada bandingannya dan memecahkan langit. Melihat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang besi berkarat, dan memblokir serangan Ye Chen. Jangan khawatir, Ye Chen menyerang lagi. Sekarang, lelaki tua itu tidak berani memblokir serangan. Dia melewatinya dalam satu langkah, dan lolos dari pukulan ini dengan berbahaya. Lelaki tua berkata, dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu bukan orang tanpa nama, siapa namamu? Coba tebak. Ye Chen tersenyum perlahan, datang perlahan, melangkah keluar, dan memisahkan tubuh Tao yang memegang pedang Qixiao di tangannya. Keduanya berjalan berdampingan, setiap langkah. Bumi bergidik. Itu jurus tubuh Tao. Orang tua sedikit mengernyit. Ye Chen berkata, kamu tahu banyak. Ye Chen berlanjut, dan selangkah lebih maju, tubuh api abadi terbelah, memegang tombak kaisar penyihir di tangannya, melangkah keluar pada langkah keempat, tubuh petir terbelah, memegang cambuk besi. Ini api sejati, guntur langit. Pada saat ini, orang tua menjadi terkejut. Leluhur tua, dia adalah Ye Chen.
Ada suara di lembah, dan itu suara Si Tuming. Dari beberapa metode rahasia yang telah dilakukan Ye Chen, dia menebak Ye Chen. Kamu Ye Chen. Yang membuat Ye Chen terkejut adalah lelaki tua ini bahkan tidak mengenalnya. Orang tua ini belum keluar selama bertahun-tahun, dan belum pernah mendengar tentang Ye Chen di Dacu. Ini yang pertama kalinya ada orang yang tidak mengenaliku. Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Tidak peduli siapa kau tidak akan bisa pergi. Orang tua memiliki suara yang agung, seolah mengutuk kematian Ye Chen. Kemudian seluruh bumi bergetar, berpusat di kaki lelaki tua, susunan besar muncul, menyebar dengan cepat, dan Ye Chen, yang masih berjalan perlahan, juga ditarik ke dalam susunan besar ini. Segera, suara tabrakan rantai besi terdengar, dan dalam susunan jejak Ye Chen, rantai rune berdarah muncul, mengunci kaki dan tangannya, dan menahannya di tempatnya. Selain itu, ada rune merah merangkak di sepanjang kakinya untuk menutupi seluruh tubuhnya, dengan kekuatan segel dan melahap. Anda ingin memblokir saya, dan Anda terlalu aneh. Ye Chen tertawa. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Chen mengeluarkan peta Kyushu. Apa? Peta Kyushu Suantian. Lelaki tua berubah warna untuk pertama kalinya, seolah-olah dia tahu harta apa yang dikeluarkan Ye Chen. Hancurkan. Ketika orang tua terkejut, Ye Chen memberikan suara sembrono, hancurkan, dan peta Kyushu tiba-tiba bergetar, menyapu sepotong kemuliaan ilahi, melarutkan rantai rune yang menguncinya, dan bahkan rantai darah di bawah kakinya juga hancur dan retak. Melihat ini, lelaki tua buru-buru memuntahkan 9 pedang pembunuh berdarah. 9 pedang pembunuh sangat aneh sehingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan berkumpul menjadi susunan pedang. Kekuatan besar itu begitu sombong sehingga memblokir serangan peta Kyushu. Selain itu, lelaki tua memotong jarinya dan darahnya ditempelkan pada alisnya. Tiba-tiba, temperamennya sangat berubah, wajah tuanya menjadi lebih muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, rambut abu-abu menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh pendek menjadi lebih tinggi, dan mata tua yang keruh menjadi luas dan tak terbatas. Hanya dalam 3 detik, dia seorang lelaki tua berubah menjadi seorang pemuda, meledak ke udara dengan semburan cahaya dan hujan, darahnya sangat agung, dan banyak penglihatan muncul di belakangnya. Pria berusia 800 tahun itu benar-benar tidak bermain-main. Ye Chen mengerang, sambil memobilisasi kekuatan mode iblis. Jika Ye Chen ingin menghabisi dengan cepat, Ye Chen membutuhkan kekuatan mode iblis. Pada saat yang sama, keduanya bergerak terlepas dari urutan mereka. Yang satu seperti Raja Dewa dan yang lainnya seperti Dewa Perang. Boom! Tepat setelah konfrontasi, itu adalah pemandangan tanah longsor yang sangat besar, di lembah, dan itu terguncang dan terguncang. Sebenarnya, itu menjadi sangat kuat. Si Tuming, yang masih di lembah, menatap langit dengan kaget, matanya akhirnya tertuju pada Ye Chen. Si Tuming belum pernah melawan Ye Chen. Meskipun 9 murid inti Istana Haus Darah dikalahkan oleh Ye Chen pada saat itu, Ye Chen tidak mengerikan seperti sekarang. Sekarang, sudah berapa lama ini berlalu, pemuda itu memiliki kemampuan untuk melawan leluhurnya, yang telah menyebabkan kesombongan yang sama untuk menerima pukulan kuat. Di era ini, Ye Chen ditakdirkan untuk mati. Tentu saja, perasaan terdalam dirasakan lelaki tua. Dia semakin ketakutan dengan pertempuran itu. Kekuatan Ye Chen jauh melampaui harapannya, memberinya perasaan bahwa dia tidak bertarung melawannya tetapi seekor naga,
dan darahnya terlalu agung. Apakah aku sudah tidur terlalu lama? Orang tua tampak meringis. Masih ada orang-orang kuat seperti itu di generasi mendatang. Ini perbedaan kecil untuk bertarung denganku. Apakah kamu ingin melihat kekuatan generasi sekarang? Di seberangnya, Ye Chen menyapu lautan kekacauan, memegang pedang naga dengan kekuatan tempurnya mengerikan. Setiap saat semua tembakannya adalah kekuatan magis yang luar biasa. Ye Chen adalah serangan utama, dan 3 tubuh Tao-nya menjadi asis. Bocah arogan, lelaki tua sangat marah. Bahkan jika dia mengejutkan dengan kekuatan tempurnya, itu tidak berarti bahwa dia bisa diizinkan untuk menyinggung. Segera, lelaki tua mengeluarkan jurus, ada lautan laut berdarah di belakangnya, dan ada jeritan kesedihan banyaknya jiwa yang telah mati. Ye Chen juga membuat langkah besar. Pria tua memiliki lautan berdarah Tai Chi Yin Yang, tetapi Ye Chen mengubah lautan bintang menjadi alam semesta yang kacau. Dua metode misterius bertabrakan di langit kosong. Tiba-tiba, dunia yang luas terbagi menjadi 2 dunia karena konfrontasi antara keduanya. Satu sisi cahaya keemasan bersinar seperti istana surgawi, dan sisi lain dari darah sangat mengamuk seperti neraka, membentuk kontras yang tajam.